Simone Inzaghi menjadi sorotan di bursa pelatih internasional jelang final Liga Champions yang akan digelar pada 31 Mei di Munich, di mana Inter akan menghadapi PSG. Meskipun gelar Scudetto lepas di pekan terakhir, pelatih asal Piacenza ini tetap menjadi incaran banyak klub elit Eropa dan bahkan dari Timur Tengah. Menurut La Repubblica, PSG dan beberapa klub Premier League, termasuk Manchester United, telah mencoba mendekatinya. Pada April lalu, Al Hilal dari Arab Saudi bahkan menawarkan kontrak mewah dengan gaji lebih dari 30 juta euro bersih per musim ditambah bonus, serta klausul yang memungkinkan Inzaghi kembali ke Eropa pada musim 2026-2027 tanpa penalti. Di tengah godaan itu, Inter dan pemilik klub, Otre, tidak tinggal diam. Mereka dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak bernilai 10 juta euro bersih per tahun, termasuk bonus, sebuah angka yang sangat tinggi untuk standar Italia. Namun, segala keputusan terkait masa depan Inzaghi diperkirakan baru akan dibahas serius setelah final Liga Champions di akhir bulan ini. Dengan berakhirnya musim 2024-2025, peta peserta Supercoppa Italiana kini resmi terbentuk. Napoli, yang menjuarai Serie A, dan Bologna, peraih Coppa Italia, akan bergabung bersama Inter dan Milan dalam ajang prestisius tersebut, yang kembali digelar dengan format Final Four di Arab Saudi. Dalam hasil undian semifinal, Napoli akan berhadapan dengan Milan, yang lolos sebagai finalis Coppa Italia. Sementara itu, Inter, yang mengakhiri musim sebagai runner-up Serie A, akan menantang Bologna di sisi lain dari bagan pertandingan. Format ini menjanjikan duel-duel seru antar tim papan atas Italia, dengan trofi Supercoppa sebagai target yang sangat bergengsi. Semua mata kini tertuju ke Arab Saudi, tempat 4 tim terbaik Italia akan bersaing memperebutkan gelar pertama musim depan. Datang nyaris di detik terakhir bursa transfer musim dingin, Nikola Zalewski kini menjelma menjadi kejutan paling menyenangkan bagi Inter Milan di penghujung musim. Dibeli sebagai opsi darurat untuk sektor sayap, pengganti Tajon Buchanan, Zalewski justru sukses mencuri hati tifosi dan pelatih hanya dalam hitungan menit. Didatangkan dari AS Roma dengan status pinjaman, kontribusi Zalewski langsung terasa saat debut melawan Milan. Masuk di saat tim tertinggal dan memberikan assist brilian dengan dadanya kepada De Vrij yang menyamakan skor di masa injury time. Momen yang langsung menancapkan namanya dalam ingatan fans Nerazzurri. Meski sempat terganggu cedera, pemain berdarah Polandia itu tidak menyerah. Diam-diam ia terus berlatih dan akhirnya tampil luar biasa di laga-laga penutup musim. Diturunkan sebagai mezzala atau trequartista, posisi yang baru baginya, ia tampil impresif melawan Torino dan Como, termasuk mencetak gol pertamanya untuk Inter dengan cara yang menawan. Kecepatan, kelincahan, kreativitas, dan keberanian menjadi senjata Zalewski yang selama ini terasa kurang di skuad Inter musim 2024-2025. Tak heran bila kini manajemen klub tak ragu untuk menebusnya secara permanen dari Roma, bahkan menyebut harga 6 hingga 7 juta euro sebagai terlalu murah untuk nilai yang telah ia tunjukkan. Simone Inzaghi telah menemukan permata tersembunyi. Kini, semua menantikan kisah lanjutan dari pernikahan singkat yang menjanjikan masa depan cerah di Giuseppe Meazza. Akhir perjalanan Serie A musim ini tiba dengan klimaks yang mengejutkan. Setelah 38 pekan penuh tensi dan persaingan ketat, gelar juara akhirnya jatuh ke tangan Napoli yang diasuh Antonio Conte. Kemenangan 2-0 atas Cagliari membuat raihan 3 poin Inter atas Como menjadi sia-sia. Bagi pasukan Simone Inzaghi, harapan mempertahankan gelar pun pupus, menyisakan penyesalan mendalam atas berbagai momen krusial yang terlewat sepanjang musim. Andrea Stramaccioni, dalam komentarnya di studio DAZN, menyoroti perjalanan Inter dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia mengakui bahwa Inter telah menyia-nyiakan peluang besar, baik pada 2022 maupun musim ini. Namun, ia juga menekankan prestasi tim di level Eropa, dengan 2 final Liga Champions dalam 3 tahun terakhir, sebuah capaian yang tidak bisa diabaikan. Stramaccioni juga tampil membela Simone Inzaghi dari kritik berlebihan. Ia mempertanyakan logika menyalahkan pelatih atas kesalahan individu pemain seperti blunder Perisic atau gol bunuh diri Radu. Selain itu, ia menyinggung kebijakan transfer klub yang dinilai tidak mendukung pelatih secara maksimal.
Sementara Napoli melakukan belanja besar dengan hasil maksimal, Inter justru menjalani 2 musim panas yang penuh keterbatasan. Musim pun berakhir dengan Napoli merayakan, dan Inter merenung. Namun bagi sebagian kalangan, termasuk Stramaccioni, nilai kerja Inzaghi tetap patut dihargai. Jelang partai puncak Liga Champions yang akan digelar di Munchen pada 31 Mei, bek sayap Paris Saint-Germain Achraf Hakimi mengungkapkan perasaannya dalam sebuah wawancara dengan France Televisions. Laga nanti bukan sekadar final biasa baginya, karena lawan yang dihadapi adalah mantan klubnya, Inter Milan. Ini momen yang sangat spesial, ujar Hakimi. Ini final Liga Champions pertama saya bersama PSG, dan lawannya Inter, klub tempat saya memenangkan Scudetto. Saya tidak akan pernah melupakan seragam nerazzurri, tapi sekarang saya di Paris dan ingin menang. Saya ingin menutup musim ini dengan manis, menjuarai Coupe de France dan membuat sejarah dengan memenangkan Liga Champions. Saat diminta pendapatnya tentang Inter masa kini, Hakimi tidak ragu memuji. Mereka telah menyingkirkan tim-tim besar, punya identitas permainan yang jelas, dan dipenuhi pemain top. Kami harus tetap fokus dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ini akan jadi laga yang sangat sulit. Pemain asal Maroko itu juga menyoroti peran besar pelatih Luis Enrique dalam perkembangannya musim ini. Ia memuji pendekatan personal dan taktis sang pelatih. Dia sangat dekat dengan pemain, memperlakukan kami dengan manusiawi. Dia percaya pada kami dan membuat tim ini jadi seperti keluarga. Gaya kepemimpinannya mungkin tidak semua orang pahami, tapi bagi saya sangat efektif. Saya berkembang secara signifikan, terutama dalam hal kontribusi ofensif. Saya sekarang lebih dekat ke kotak penalti dan lebih tajam dalam menyerang, walau tetap harus ingat untuk bertahan. Alessandro Costacurta, dalam komentarnya di studio Sky Sport, memberikan pandangannya mengenai hasil perebutan Scudetto musim ini yang akhirnya dimenangkan oleh Napoli. Menurutnya, Napoli adalah tim terbaik yang layak meraih gelar, meski bukan yang paling kuat secara keseluruhan. Ia juga memberikan pujian kepada Inter Milan yang tidak hanya bersaing ketat hingga akhir, tetapi juga berhasil melaju ke final Liga Champions. Bagi Costacurta, perjuangan kedua tim patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan ritme permainan yang tinggi sepanjang musim. Meski laga di Sinigaglia antara Como dan Inter berakhir dengan kekecewaan bagi tim tamu, ada secercah kebahagiaan pribadi yang tak ternilai bagi Luka Topalovic. Pada menit ke-80, gelandang muda asal Slovenia kelahiran 2006 itu mencatatkan momen penting dalam karirnya. Debut resmi di Serie A, menggantikan Nikola Zalewski. Topalovic, yang musim ini mencetak 11 gol bersama tim Primavera, dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di skuad muda Inter. Klub pun turut memberikan apresiasi atas pencapaiannya melalui laman resmi mereka, menyoroti kualitas teknik yang telah ditunjukkan sang pemain sepanjang musim. Lebih dari sekadar statistik, debut ini menjadi tonggak awal perjalanan Topalovic di level tertinggi. Sebuah malam yang akan ia kenang seumur hidup meski dibalut suasana pahit karena kegagalan Inter mempertahankan Scudetto. Sebuah awal yang menjanjikan bagi masa depan nerazzurri.